Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali pada sore hari ini di dalam kebaktian umum GKBJ Bekasi. Selamat datang dan selamat bergabung untuk jemaat Tuhan sekalian yang mengikuti ibadah online pada sore hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing, tetapi satu hal yang saya percaya, bahwa Tuhan selalu hadir bersama dengan kita. Demikian juga terlebih di dalam ibadah kita pada sore hari ini, saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dan Ia jugalah yang memimpin kita untuk menyembah Dia, untuk beribadah kepadanya. Baik, mari saudara sekalian, kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah kita. Mari terlebih dahulu kita menenangkan hati kita. Kita memohon pimpinan Tuhan, dan kita juga memohon pengampunan dosa, sehingga kita boleh layak untuk datang menghampiri Tuhan pada sore hari ini. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, membawa segala keberadaan diri kita. Mari kita memohon pengampunan Tuhan untuk setiap dosa yang kita lakukan sepanjang satu pekan yang sudah berlalu. Mari kita juga memohon pimpinan Tuhan bagi kita semua di tengah pergumulan yang kita miliki. Biarlah itu tidak menjadi penghalang untuk kita datang kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan hati yang bersungguh untuk menyembah Tuhan di dalam ibadah pada hari ini. Saat teduh selesai, saya undang jemaat sekalian untuk berdiri. Mari kita nyatakan Tuhan berada di bait suci-Nya. Mari berlutut
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memiliki Allah yang begitu mengasihi kita. Bagaimanapun keadaan kita, Ia tetap mengasihi kita. Di tengah dosa manusia yang memutus putranya yang tunggal datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Karena begitu besar kasih Tuhan bagi kita. Karena kita adalah ciptaan yang berharga di mata Tuhan. Mari kita mengawali ibadah kita. Kita mau memuji nama Tuhan dengan mengatakan kasih Allah.
Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang begitu peduli dengan kami, sehingga Engkau rela mengutus putra-Mu yang tunggal datang ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap kami, untuk membebaskan kami dari hukuman dosa, sehingga kami boleh mendapatkan kehidupan kekal yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami semua. Dan inilah kami anak-anak-Mu yang datang menghampiri Engkau pada sore hari ini Tuhan. Di dalam kebaktian kami memohon kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, di rumah setiap jemaat-Mu yang beribadah pada saat ini, kiranya kasih daripada surgawi saja yang boleh turun atas setiap jemaat-Mu di rumah masing-masing, yang memimpin dan menyertai untuk beribadah menyembah Engkau pada sore hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan, dari awal sampai akhir, biarlah nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai umat yang dikasihi Tuhan, hidup kita pun ada di dalam genggamannya Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur, meskipun kita bisa jatuh tetapi tidak sampai tergeletak, karena tangan Tuhan yang kuasa itulah yang boleh menopang setiap kita. Itulah jalan hidup orang benar. Mari kita menaikkan pujian. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman. Ada tangan Tuhan yang selalu memimpin setiap langkah kehidupan kita. Ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan di dalam hidup ini, setiap musim yang terjadi di dalam hidup ini,
ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita, menguatkan, memberkati kita. Kita melewati setiap hari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Saya percaya kita melewatinya bersama dengan Tuhan. Mari kita menaikkan pujian bersamamu Bapa. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Bersamamu Bapa ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Mari sekali lagi kita menaikkan pujian ini. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri.
bersama-sama kita berdiri, kita menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Roy. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita terlebih dahulu dengan mengagungkan nama Tuhan, menyanyikan pujian, "O kasih-Mu ajaib indah." Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kita kembali dipertemukan di dalam cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa pada sore menjelang malam hari ini.
Sidang jemaat yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang selalu memimpin, selalu menyertai, menolong kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Kami sulit mengerti, memahami, terlebih melakukan dalam kehidupan kami tanpa Roh Kudus-Mu yang menuntun, memimpin kami. Bapa, tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami, pimpinlah kami, agar ketika kami merenungkan firman-Mu, kami boleh mendapatkan pesan Tuhan, berkat Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Sekali lagi, di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Saudara, hari ini kita akan merenungkan nats ini dengan tema hidup yang berarti. Sekali lagi, tema kita adalah hidup yang berarti. Saya akan membacakan bagian firman ini untuk jemaat sekalian. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka murah membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh, karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hidup yang berarti. Kalau kita memperhatikan Pengkhotbah pasal yang ke-7, ayat 1 sampai ayat yang ke-6, atau bahkan sampai ayat yang selanjutnya, di dalam pasal yang ke-7 ini, kita akan menemukan begitu banyak pengajaran, nasihat-nasihat tentang kehidupan yang diberikan oleh pengkhotbah bagi saya dan bagi saudara sekalian. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan tema ini, maka kita akan teringat dengan doa daripada seorang nabi, yaitu Nabi Musa. Di dalam Mazmur 90 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Jemaat yang terkasih, Musa di dalam Mazmur 90, dia berdoa. Di dalam doanya di sana tercatat betapa Musa menyadari bahwa kehidupan manusia adalah kehidupan yang fana, kehidupan yang sementara. Sehingga dia berkata, masa hidup kami 70 tahun. Jika kuat berapa saudara? 80 tahun. Saudara, kalau kita melihat ungkapan ini saudara, di dalam Mazmur 90, doa dari Musa abdi Allah, kalau kita melihat kehidupannya saudara, agak sedikit bertentangan seharusnya secara nalar kita, kehidupan sebagai manusia. Kenapa saudara? Karena dia adalah nabi yang memiliki kuasa Allah yang sangat luar biasa, melakukan begitu banyak mujizat. Bahkan saudara, dia adalah nabi yang oleh kuasa Tuhan membelah lautan menjadi dua, kemudian bangsa Israel bisa lewat di sana. Saudara, dan begitu banyak lagi mujizat-mujizat yang dilakukan oleh seorang Nabi Musa. Dan yang lain juga saudara, yang pernah dilakukan oleh Musa adalah saudara, dia adalah orang yang bisa
berinteraksi, berbicara secara langsung dengan Tuhan. Salah satu orang yang bisa berbicara langsung dengan Tuhan. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menerima 10 hukum Taurat. Kalau kita mendaftarkan prestasi atau mendaftarkan hal-hal yang pernah dilakukan oleh Musa, ada begitu banyak hal yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya. Boleh dikata dia adalah seorang manusia setengah dewa kalau melihat apa yang dia lakukan, saudara ya. Begitu banyak hal yang sangat luar biasa. Namun saudara, di tengah luar biasanya apa yang diperbuat Musa semasa hidup, dia menyadari bahwa hidup manusia adalah kehidupan yang sementara. Dia berkata bahwa masa hidup kami 70 tahun, jika kuat 80 tahun. Artinya saudara, Musa menyadari bahwa kehidupan manusia adalah kehidupan yang sementara. Seberapa besar pun kekayaan kita, seberapa hebat pun kita, seberapa kuat pun kita, manusia adalah hidup yang sementara, hidup yang fana. Karena itu dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7, saudara, hari ini kita diajak untuk melihat kembali tentang kehidupan kita, mengajak kita untuk menjadikan hidup yang fana ini menjadi hidup yang berarti, hidup yang fana, hidup yang sementara, walaupun sementara, menjadi hidup yang berarti. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang berarti? Atau apa sih kehidupan yang berarti tersebut? Mari kita melihat bersama-sama di dalam nats pembacaan kita, Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membaca yang pertama di dalam ayat yang pertama. Dikatakan demikian: nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dalam bagian ini, dalam ayat ini kita akan menemukan poin yang pertama, bagaimana kita memiliki kehidupan yang berarti, memiliki hidup yang berarti bagi sesama dan bagi keluarga kita terutama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Wow, nama baik lebih baik daripada minyak yang mahal, daripada harta benda, daripada kehormatan yang fana di dalam dunia ini. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Apa artinya, saudara? Apa maksud ayat ini? Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Nama yang dalam bagian ini, saudara, nama yang baik jauh lebih berarti daripada kedudukan sosial yang mapan. Itu maksudnya, saudara. Jadi nama yang harum adalah nama baik, nama yang jauh lebih berarti daripada sebuah kedudukan sosial atau kehidupan yang mapan di dalam dunia ini. Karena nama yang baik, saudara, melambangkan kebaikan sifat yang sejati daripada seorang manusia. Sekali lagi, nama yang baik melambangkan kebaikan sifat yang sejati daripada seorang manusia. Suatu sifat yang mempunyai pengaruh positif bagi orang lain. Suatu sifat yang mempunyai dampak positif bagi orang lain. Ayat yang pertama ini, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Saudara, kita melihat yang pertama, kehidupan atau hidup yang berarti adalah hidup yang menekankan kepada sifat, suatu sifat, kebaikan sifat, bukan hidup yang menekankan kepada minyak yang mahal, yaitu kefanaan hidup. Sekali lagi, hidup yang berarti adalah hidup yang menekankan kepada kebaikan sifat.
Kebaikan sifat bukan hidup yang menekankan kepada minyak yang mahal, yaitu kefanaan hidup manusia. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bagian Alkitab, bagian yang lain Alkitab mengatakan, saudara, bahkan pengkhotbah di dalam khotbah yang sebelumnya kita lihat bersama-sama, kita renungkan bersama-sama. Bahkan pengkhotbah berkata, Salomo berkata bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini adalah sia-sia. Karena apa, saudara? Akan ditinggal pulang ke rumah Bapa. Saudara, dikatakan bahwa manusia dengan telanjang datang ke dalam dunia ini dan akan pulang kembali dengan telanjang pula, dengan tidak membawa apa-apa. Saudara yang terkasih, karena itu dikatakan di dalam ayat yang pertama, dalam pengkhotbah pasal yang ke-7, dikatakan nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Hidup yang berarti adalah hidup yang menekankan kebaikan sifat. Hidup yang menekankan kepada kebaikan sifat, bukan hidup yang menekankan kepada minyak yang mahal, yaitu kefanaan hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau yang pertama, hidup yang berarti adalah hidup yang menekankan kepada kebaikan sifat, maka yang kedua, mari kita lihat bersama-sama. Saudara, yang kedua, hidup yang berarti itu hanya bisa dilakukan, diawali dengan dua hal yang dikatakan di dalam pengkhotbah pasal yang ke-7. Hidup yang berarti dimulai dari dua hal, diawali dengan dua hal. Apa itu, saudara? Mari kita lihat bersama-sama. Dalam ayat yang kedua dikatakan demikian, saudara. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahkan di dalam ayat yang keempat dikatakan begini, orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Apa arti ayat ini, saudara? Ayat ini mau berkata kepada kita bahwa hidup yang berarti dimulai dengan dua hal. Hal yang pertama adalah kesadaran akan betapa terbatasnya hidup kita sebagai manusia. Yang pertama, diawali dengan satu pernyataan ini, saudara, bahwa satu kesadaran yang menyadari bahwa hidup kita adalah hidup yang sementara. Hidup yang sementara, hidup yang fana. Orang yang tidak menyadari bahwa hidupnya adalah hidup yang terbatas, maka dia akan menjadi seperti dalam kitab Matius. Di dalam kitab Injil dikatakan seperti gadis yang bodoh, gadis yang tidak mempersiapkan diri, gadis yang bodoh, gadis yang dikatakan bahwa tidak mempersiapkan menyambut hari baik, kedatangan Tuhan. Sidang jemaat yang terkasih, kiamat di dalam dunia ini sudah pernah saya katakan ada dua hal. Kiamat itu adalah berakhirnya sejarah kehidupan. Pertama, saudara, berakhirnya sejarah kehidupan dunia ini, yaitu kiamat universal. Kemudian ada kiamat lokal, kiamat pribadi, yaitu berakhirnya sejarah kehidupan manusia. Firman Tuhan berkata, orang yang mau menjadikan hidupnya menjadi hidup yang berarti ketika dia menyadari bahwa hidupnya ini hanyalah hidup yang sementara. Pemazmur katakan hidup manusia itu seperti embun yang ada di pagi hari, namun kemudian pada siang hari lenyap dan tak berbekas. Namun walaupun embun hanya sebentar ada dalam dunia ini, hanya di pagi hari, namun embun itu telah menyejukkan alam semesta. Kehidupan kita adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang fana, kehidupan yang tidak tahu kapan kita akan pulang, tidak mengenal tua atau muda. Pada waktunya telah tiba,
Di sana dikatakan bahwa hidup manusia ada batasnya. Orang yang menyadari bahwa hidupnya adalah hidup yang fana, hidup yang terbatas. Maka saudara, di dalam Mazmur 90 seperti dikatakan oleh Musa ketika dia menaikkan doa, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Musa dalam Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari adalah ajarlah kami menyadari betapa hidup kami sebagai manusia adalah hidup yang lemah, hidup yang rapuh, hidup yang lemah, hidup yang rapuh, hidup yang mudah hancur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu kita mulai merenungkan, menyadari kehidupan kita yang sementara, maka di sana kita akan dituntun untuk memiliki kehidupan yang bijaksana, menghitung, mempergunakan kehidupan yang sementara ini menjadi satu kehidupan yang berarti bagi keluarga, bagi sesama, dimanapun kita berada. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, menyadari kelemahan dan kerapuhan hidup merupakan langkah pertama menuju kehidupan yang bijaksana, menjadikan hidup yang berarti. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, karena itu pengkhotbah berkata di dalam pengkhotbah pasal 7 ayat yang kedua, dikatakan pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Kemudian di dalam ayat yang keempat dikatakan, orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Saudara, ayat ini bukan melarang berada di tempat pesta, bukan melarang anak-anak Tuhan berada di tempat bersukaria, tetapi mengingatkan kita, menuntun kita pada waktu berbicara tentang rumah duka. Lihat bahwa betapa hidup kita hanyalah sementara. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan yang berarti, hidup yang berarti diawali dengan dua hal. Yang pertama, kesadaran akan betapa terbatasnya hidup kita sebagai manusia. Dan yang kedua, mari kita melihat dalam ayat yang kelima. Dalam ayat yang kelima dikatakan, mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Apa maksud ini, saudara? Ayat ini mau mengingatkan kepada kita tentang dua hal yang awal untuk memiliki kehidupan yang berarti. Kalau yang pertama, kesadaran betapa hidup kita hidup kita adalah hidup yang sementara, hidup yang terbatas. Maka yang kedua adalah memiliki kelembutan hati dalam sebuah pembentukan. Sekali lagi, memiliki kelembutan hati dalam sebuah pembentukan. Ayat yang kelima dikatakan begini, mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik. Hardikan. Kenapa tidak dikatakan teguran? Tegur bukankah suatu kata yang cukup keras? Ditegur. Tidak setiap orang mau ditegur. Tidak setiap orang mau ditegur. Maunya yang lebih lembut lagi. Dinasehati dengan cara yang lembut. Kalau ditegur berarti itu sudah meningkat. Nasihat yang tegas, yang keras diberikan. Kemudian dikatakan hardik, saudara. Wow, ini dua nasihat, tegur, hardik tingkat yang ketinggi. Saudara, tegur saja, kata tegur, tidak semua orang mau ditegur.
Anak-anak kalau ditegur orang tua belum tentu bisa diterima. Sesama dan sebagainya, siapapun. Kehidupan kita sebagai manusia, dalam keegoan kita, keakuan kita, kita selalu merasa benar, selalu merasa diri benar, sehingga ketika ditegur gak bisa. Tegur saja udah sulit, apalagi dihardik, saudara. Tapi firman Tuhan katakan, mendengar hardikan orang yang berkhidmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Artinya saudara, memiliki kelembutan hati dalam sebuah pembentukan. Mau sekeras apapun, kalau itu ada satu maksud yang baik, suatu pembentukan yang Tuhan izinkan terjadi, maka itu yang lebih baik daripada mendengarkan nyanyian yang menghibur hati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup yang berarti adalah hidup yang dikatakan dalam bagian ini yang kita lihat bersama-sama di dalam ayat yang pertama, adalah hidup yang menekankan kebaikan sifat, bukan menekankan minyak yang mahal, yaitu kefanaan hidup. Saudara yang kedua, hidup yang berarti hanya bisa dilakukan, diawali dengan dua hal. Apa itu? Yang pertama, menyadari bahwa hidup saya ini hidup yang terbatas. Karena hidup saya terbatas, saya mau menjadi hidup yang berarti bagi sesama. Yang kedua, hidup yang berarti diawali dengan memiliki kelembutan hati untuk dibentuk dengan sebuah teguran, dengan sebuah nasihat, bahkan dengan sebuah hardikan daripada orang yang berhikmat. Jemaat yang terkasih, kehidupan kita adalah kehidupan yang sementara. Kehidupan kita adalah kehidupan yang fana, seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Namun walaupun hidup kita yang sementara, mari kita menjadikan hidup kita sebagai kehidupan yang berarti bagi keluarga dan bagi sesama kita. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi saya dan saudara sekalian. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami datang mengucap syukur kepadamu pada saat ini, karena kami boleh merenungkan firman. Biarlah ya Tuhan, firman yang sudah kami renungkan senantiasa menjadi berkat dalam kehidupan kami, untuk menjadi kehidupan, memiliki kehidupan yang berarti selama kami masih hidup. Walaupun hidup kami yang sementara ini Tuhan, kami bertekad, kami memiliki kerinduan untuk menjadi hidup yang berarti bagi sesama, bagi keluarga, bagi orang lain. Terpujilah Engkau Bapa. Kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri kebaktian pada sore hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan menaikkan doksologi.
doa. Ya Tuhan, kami datang bersyukur untuk segala anugerah dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami, yang boleh kami rasakan sampai detik ini. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah pandemi yang sedang melanda kehidupan seluruh dunia, sampai pada saat ini pertolongan Tuhan dalam hidup kami selalu nyata. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami semua. Kami menaikkan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Bahkan di dalam ibadah ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Engkau yang memimpin dari awal, pertengahan, sampai sebentar lagi akan berakhir. Biarlah rangkaian ibadah ini ya Tuhan menjadi persembahan yang hidup dan kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah Tuhan para pelayan pada hari ini. Berkatilah Tuhan untuk sidang jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kasih sayang, anugerah, berkat daripada Tuhan boleh dilimpahkan di dalam kehidupan seluruh jemaat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk segala pemeliharaan dan anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pujian sudah kita naikkan kepada Allah. Firman-Nya telah diberitakan kepada kita. Kini arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih sukacita, anugerah dan damai sejahtera, pertolongan penghiburan dari Allah Bapa, Putra, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa mengaruniakan, menganugerahkan berkat-berkat-Nya atas kehidupan saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua. Amin. Kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.